Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan proposal kami yang berjudul Pembuatan sabun mandi menggunakan bahan minyak kelapa murni atau biasa disebut dengan virgin coconut oil. Kelompok kami yang beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama Zulfa Alfi Salsabila, yang kedua Ayu Resalian Sumarno, yang ketiga Merlia Kusuma, dan yang keempat Aulia Yunika Rahmasari. Baik, untuk materi yang pertama, saya Ayu Resalian Sumarno akan menjelaskan tentang latar belakang dari proposal kami. Sabun merupakan salah satu produk yang penting dalam kehidupan sehari-hari untuk membersihkan diri. Sabun juga dapat mengobati penyakit kulit yang dapat disebabkan oleh bakteri maupun jamur. Dalam proposal kewirausahaan ini, kami menggunakan bahan dasar minyak nabati, yaitu minyak kelapa murni atau dikenal sebagai virgin coconut oil yang biasa disingkat dengan VCO. Penggunaan VCO sebagai bahan dasar pembuatan sabun dikarenakan VCO adalah minyak yang paling kaya kandungan asam lemak yang menguntungkan kulit dibandingkan dengan minyak lainnya, dan warna VCO yang bening putih mudah larut dalam air. Asam lemak yang paling dominan dalam VCO adalah asam laurat. Kandungan asam laurat pada VCO adalah sebanyak 46%. Asam laurat sangat diperlukan dalam pembuatan sabun dikarenakan mampu membersihkan sifat pembusaan yang bagus dan lembut untuk produk sabun. Asam laurat juga merupakan asam jenuh rantai sedang yang bersifat antimikroba. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mbak Merlia. Terima kasih. Nah, oke, langsung saja. Yang pertama kita kupas mengenai profil dari produk. Apa sih kira-kira minyak VCO itu? Pernah dengar nggak sih? Oke, kita jelaskan ya. Jadi, minyak VCO atau Virgin Coconut Oil merupakan minyak yang dihasilkan dari daging kelapa tua yang masih segar. Proses pembuatannya juga menggunakan cara yang alami, tidak dipanaskan dengan suhu yang tinggi, apalagi mencampurkan dengan zat-zat kimia lainnya. Dengan cara yang tradisional, VCO dapat dibuat dengan cara memeras kelapa tua dan mengambil santannya. Santan tersebut kemudian akan melewati proses fermentasi dan mencampurkan enzim tertentu atau menggunakan mesin sentrifugal untuk memisahkan ampas kelapa, air, dan juga minyak bening yang dikenal sebagai minyak VCO. Sedangkan dengan cara yang lebih modern, minyak VCO dibuat dengan cara mengeringkan kelapa tua segar dengan mesin khusus. Kelapa kering itu kemudian dimasukkan ke dalam mesin tekan untuk diambil minyak beningnya. Nah, tentu saja minyak VCO sendiri memiliki banyak kegunaan, mulai dari obat luar untuk sakit kulit hingga diminum untuk menyehatkan tubuh. Nah, selain itu, minyak VCO juga dapat menghasilkan keton, membunuh bakteri, dan juga menyehatkan kulit serta rambut. Secara umum, minyak VCO aman digunakan sebagai obat oles pada kulit maupun diminum obat untuk alamiah jangka pendek maksimal 12 minggu beruntun ya. Tidak seperti minyak zaitun, sebutan virgin pada minyak kelapa tidak memiliki standar baku. Meskipun demikian, istilah virgin ini hanya dapat disematkan pada minyak kelapa murni yang pada prosesnya tidak dijernihkan, tidak dihilangkan baunya, atau dikurangi elemen-elemen tertentu yang ada di dalamnya. Lalu apa sih hubungan produk dengan materi kimia? Nah, hubungannya terletak pada bahan dan juga proses pembuatan sabun itu sendiri. Sabun adalah produk yang digunakan sebagai pembersih dengan media air. Secara umum, sabun memiliki dua bentuk, yaitu padatan atau batangan dan juga berbentuk cair. Masing-masing bentuk tentunya memiliki keuntungan tersendiri di berbagai sarana pabrik. Jika diterapkan pada suatu permukaan air bersabun secara efektif dapat mengikat partikel dalam suspen yang mudah dibawa oleh air bersih. Sabun sendiri merupakan campuran dari lemak nabati seperti minyak zaitun maupun lemak hewani seperti lemak kambing dengan alkali atau basa seperti natrium ataupun kalium hidroksida. Pada suhu 80-100 derajat Celcius melalui proses yang disebut dengan saponifikasi,
lemak akan terhidrolisis oleh basa dan menghasilkan gliserol serta sabun mentah. Secara tradisional, alkali yang digunakan adalah kalium yang dihasilkan dari pembakaran tumbuhan seperti arang kayu. Selanjutnya, landasan teori kimia pada produk. Nah, komponen utama VCO sendiri terdiri atas asam lemak jenuh sekitar 90% dan juga asam lemak tak jenuh sekitar 10% yang akan kita tampilkan pada tabel berikut ini. Nah, dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa VCO sendiri memiliki kandungan asam laurat yang sangat tinggi. Asam laurat ini sangat diperlukan dalam proses pembuatan sabun karena berfungsi untuk menghaluskan dan juga melembabkan kulit. Sabun pada dasarnya merupakan pembersih yang dibuat dengan reaksi kimia antara basa natrium atau kalium dengan asam lemak dari minyak nabati atau lemak hewani. Sabun mandi merupakan sabun natrium yang umumnya ditambahkan zat pewangi dan digunakan untuk membersihkan tubuh manusia dan tidak membahayakan kesehatan. Untuk molekul sabun sendiri terdiri dari 3 rantai, yaitu rantai karbon, hidrogen, dan juga oksigen yang disusun dalam bagian kepala dan juga ekor. Bagian kepala biasa disebut sebagai gugus hidrofilik atau rantai karboksil yang berguna untuk mengikat air. Sedangkan bagian ekor biasa disebut dengan gugus hidrofobik atau rantai hidrokarbon yang berfungsi untuk mengikat kotoran. Molekul sabun tersusun dari ekor alkil yang nonpolar atau dapat larut dalam minyak dan kepala ion karboksilat yang polar atau dapat larut dalam air. Prinsip tersebut yang menyebabkan sabun memiliki daya pembersih. Ketika kita mandi atau mencuci dengan menggunakan sabun, ekor nonpolar tersebut akan menempel pada kotoran dan kepala polarnya menempel pada air. Hal ini mengakibatkan tegangan permukaan air semakin berkurang, sehingga air akan lebih mudah untuk menarik kotoran. Strategi pasar pertama dari produk kami adalah berupa strategi langsung, di mana kami akan menawarkan produk secara langsung kepada konsumen. Penawaran produk dimulai dari lingkungan sekitar, seperti dari lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Hal tersebut bertujuan agar konsumen dapat mengenali produk kami secara terbuka, mengenai bahan, manfaat, dan hal-hal yang terkait dengan produk, sehingga diharapkan feedback yang baik akan produk serta pelayanannya dan mempromosikan juga kepada teman atau orang terdekatnya. Kemudian, kami juga akan memasarkan produk melalui internet marketing dengan pemasaran melalui media sosial. Hal tersebut dikarenakan menurut kami semua orang yang berpotensi menjadi konsumen biasa menggunakan sosial media. Selain itu, media sosial memiliki fitur-fitur yang mendukung dan jangkauan yang sangat luas untuk pengenalan produk kami. Dengan sosial media, kami selaku produsen akan lebih mudah menjalin interaksi dengan berbagai kalangan dan biaya yang tentunya lebih murah. Melalui media sosial pula, produsen juga akan menerima masukan dari konsumen mengenai kualitas produk sehingga produsen akan memperbaiki produk untuk kedepannya. Baik, saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Yang pertama yaitu kekuatan atau strengths. Yang dimaksud dengan kekuatan yaitu produk yang dibutuhkan dalam masyarakat dan memiliki nilai guna yang tinggi. Yang kedua yaitu kelemahan atau weakness. Nah, di sini kelemahannya yaitu masih sulit dijumpai bahan-bahan pembuatan produknya. Yang ketiga yaitu kesempatan atau opportunities, yaitu memiliki peluang pasar yang luas. Karena di sini itu produk yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memiliki nilai jual yang tinggi karena memiliki nilai guna yang tinggi juga. Yang terakhir yaitu ancaman atau threats. Di sini yaitu yang dipermasalahkan adalah problematika kelapa sawit yang menggerus hutan di Indonesia dan banyaknya produk yang sejenis. Maka dari itu, ancaman itu masuk dalam analisis SWOT.
Karena semakin banyaknya perusahaan-perusahaan yang juga membuat produk yang sama seperti ini, makanya kelapa sawit itu banyak digandrungi oleh perusahaan-perusahaan lain yang dijadikan produk sabun VCO. Selanjutnya masuk ke proses produksi. Di sini kami membutuhkan 7 bahan baku untuk membuat sabun mandi batangan atau padatan berbahan minyak kelapa murni atau VCO. Yang pertama kami membutuhkan 150 ml atau 30% minyak kelapa, 150 ml atau 30% minyak kelapa sawit, 200 ml atau 40% minyak zaitun, dan juga 145 ml air, 72,5 gram NaOH, serta parfum dan juga pewarna secukupnya. Untuk peralatan dan juga perlengkapan yang kami butuhkan di sini adalah menggunakan timbangan, blender, wadah, cetakan, serta pH indikator universal. Untuk langkah-langkah atau cara pembuatannya sendiri, kita perlu menyiapkan semua alat dan juga bahannya yang kita perlukan. Lalu menimbang NaOH sebanyak 72,5 gram yang telah dilarutkan ke dalam air sebanyak 145 ml. Nah, hati-hati waktu pencampuran air ke dalam NaOH, sebaiknya kita menghindari ledakan. Kemudian didinginkan sampai di suhu ruang. Lalu tuangkan 100 ml minyak kelapa murni atau VCO, 150 ml minyak sawit, dan 200 ml minyak zaitun ke dalam wadah. Tambahkan juga parfum dan juga pewarna secukupnya. Lalu masukkan semua campuran minyak tersebut ke blender dan blender selama kurang lebih 10 detik. Lalu masukkan NaOH yang telah dingin ke dalam minyak dan kemudian di blender lagi sebentar sampai diperoleh massa yang cukup kental dan siap untuk dicetak. Kemudian tuang ke dalam cetakan yang telah disiapkan. Simpan sabun di tempat yang kering pada suhu ruang hingga membentuk padatan. Jangan lupa untuk cek pH menggunakan pH indikator universal. Biarkan 2-4 minggu hingga pH netral. pH netral itu sekitar pH 6-7. Jangan lupa juga selama sabun memasuki masa curing, selama masa ini cek pH setiap 1 minggu sekali untuk melihat apakah pH-nya sudah netral dan sudah tidak ada alkali bebas yang terkandung sehingga sabun aman digunakan. Selamat mencoba. Selanjutnya, biaya dan analisis harga jual. Pertama, biaya produksi. Untuk peralatan khususnya total Rp515.025 dan untuk bahannya total Rp143.500. Untuk analisis BEP-nya total itu Rp5.072.500. Jadi dari hasil di atas dapat dilihat bahwa untuk mencapai BEP, pelaku usaha harus dapat menjual 3.000 unit atau mendapat hasil penjualan senilai Rp5.072.500. Baik, sekian presentasi dari kami. Bila ada salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.